Iya. Shalom, selamat pagi. Wah, ternyata hari ini bukan pagi lagi, sudah jam 10 ya, tapi tidak masalah. Tapi kan ada sesuatu hal, saudara-saudara, tadi di studio, jadi karena jaringan internetnya ada masalah, ya nggak bisa live ya. Tapi kiranya pagi hari ini saya tetap melanjutkan karena internetnya baru nyala ya. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Begitu besar kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati. Dan pada pagi hari ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang beracara ya Bapa. Berbicaralah ya Bapa, berbicaralah ya Allah Roh Kudus. Pimpin hati kami, dan kami mau merendahkan akan hati kami serendah-rendahnya. Dan hanya nama-Mu yang ditinggikan, yang diagungkan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang beracara memenuhi hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini dapat boleh disampaikan dengan lancar. Berikan jaringan internet ya Bapa untuk boleh lancar, juga kelistrikan di studio boleh berjalan dengan lancar. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan berasal datang dari-Mu Tuhan, yang mencoba menggagalkan ya Bapa akan live video ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan akan setiap teman-teman kami dimanapun mereka dapat menonton video ini dan mendengarnya. Tuhan dapat terbangun hatinya untuk pengenalan akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, memang di dalam penyampaian firman Tuhan itu banyak sekali, ya banyak sekali rintangan. Ya, tadi saya sudah berencana untuk live jam 7, tapi internet kondisinya lagi down, jaringan lagi down. Ya bingung juga gitu kan, karena pelayanan saya ya dari Rumah Doa Segala Bangsa ini ya hanya di sosial media, tapi kalau internetnya bermasalah ya sudah bermasalah juga. Ya nggak apa-apa, tapi semoga ke depan ini, kiranya 1 jam ke depan ini, waktu di studio menunjukkan jam 10 lewat 20 menit, dan saya akan memulainya. Judul khotbah pagi hari ini, tetap saudaraku, adalah yang saya sudah persiapkan itu adalah apa judulnya? Tema khotbahnya adalah percaya di tengah ketidakpastian ya. Percaya di tengah ketidakpastian, kita bisa membukanya di dalam kitab Amsal, saudaraku. Ya. Amsal pasal ke-3 sampai yang ke-6. Ya. Kitab Amsal itu ada di Perjanjian Lama ya. Baik, teman-teman, Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Tapi perikopnya adalah berkat dari hikmat. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Ya, saya ulangi lagi, ayat yang ketiga, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa khotbah selama 1 minggu ke depan ini, bagaimana kita sebagai orang percaya, ya, itu harus lebih apa ya namanya, harus lebih radikal sekali untuk percaya kepada Tuhan. Jadi maksudnya tidak suam-suam gitu. Ya, tidak, kita harus betul-betul yakin, saudaraku. Dan kita mengerti bahwa kitab Amsal ini bagaimana manusia ya bisa mendapatkan berkat, bisa mendapatkan hikmat. Ya. Namun kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, akan sulit, saudaraku. Ya. Maka khotbah pada pagi hari ini saya ingin mengedepankan bagaimana kita, ya, kita orang percaya itu semakin kuat, semakin mati-matian, udah nggak main-main lagi, ya, di dalam kepercayaanmu, ya. Percaya di tengah ketidakpastian, walaupun kita alamin di tahun 2026 ini banyak hal yang tidak pasti, yang semuanya menjadi tidak pasti, saudaraku. Dan kita sudah masuki di bulan Februari, ya. Tapi tentu kita harus tahu, saudaraku, bahwa bagaimana kita mengalihkan kepercayaan dari diri sendiri, ya, kepada Tuhan, itu maksudnya, ya. Jadi fokus khotbah pagi ini, bagaimana saya ingin membawa saudara dan juga buat saya, ya, mengalihkan kepercayaan diri sendiri, bergantung pada diri sendiri kepada kedaulatan Allah. Ya, berarti kita memang harus mati-matian melekat, ya, memiliki radikalis untuk percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya yakin di tahun 2026 ini, saudaraku, di tengah ketidakpastian yang terjadi, apapun bisnis saudara, apapun bisnis kita, tidak ada hal yang pasti, Tuhan. Tidak ada hal yang pasti di dunia ini. Ya, sekalipun data-data cepat kita terima, tetapi semuanya tidak ada yang pasti. Oke, saya masuk bagaimana perikop ini mengatakan berkat dari hikmat. Ini adalah tulisan dari siapa, saudaraku? Adalah tulisan dari berangkat dari latar belakang penulisan kitab Amsal ini, ya, bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh siapa? Maka, ya, judul khotbah yang saya bawakan pagi hari ini adalah percaya di tengah ketidakpastian. Dan dasar firman Tuhannya tadi saya katakan Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Saya akan membawakan khotbah ekspositori ini berdasarkan 2 ayat yang ada di dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Ya. Kedalamannya apa? Namun sebelum ke sana, saudaraku, saya ingin
menjelaskan latar belakang, ya, latar belakang dan konteks hermeneutikanya, bahwa siapa penulis dari kitab Amsal ini, secara khusus Amsal pasal 3, adalah seorang Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu siapa? Raja Salomo itu adalah putra dari Raja Daud. Ya, ia dikenal sebagai pada zamannya manusia paling berhikmat yang pernah ada. Ya, itu adalah Raja Salomo. Ya, adalah orang keturunan Yahudi karena dia adalah anak langsung daripada Raja Daud. Ya, mari kita baca di dalam kisah raja-raja, ya. Oke. Ya. Di dalam satu Raja-Raja 3, ya, ayat yang ke-12. Jadi kalau saya mengatakan tadi penulisnya adalah Raja Salomo, ya, saya ingin mengatakan ia dikenal sebagai manusia paling berhikmat di zamannya. Wah, kok bisa begitu, Pak Riki? Ya, mari kita baca. Dasar firman Tuhannya ada di dalam satu Raja-Raja 3 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Ya. Ini berangkat dari perikop yang utama di dalam satu Raja-Raja 3. Kalau kita melihat perikopnya adalah Tuhan berkenan atas permintaan Salomo. Nah, maka saya akan mengatakan ia dikenal sebagai manusia yang berhikmat. Itu ada di, ya, yang pernah ada di muka bumi ini. Sebelumnya tidak pernah ada orang seperti Salomo, dan sesudahnya juga tidak pernah ada orang seperti Salomo. Di ayat yang ke-12 dikatakan, satu Raja-Raja 3 ayat 12, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Ya, Allah melakukan sesuai dengan permintaan dari Raja Salomo. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian. Jadi Allah yang memberikan, karena Salomo, kalau kita baca dalam satu Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 12 itu, Salomo tidak minta kekayaan, tetapi Salomo memberikan hati yang bijak dan penuh pengertian. Hati yang bijak dan penuh pengertian. Ini permintaan dari Raja Salomo. Ternyata hati yang bijak, ya, ternyata hati yang bijak dan penuh pengertian itu melebihi dari kekayaan manapun, saudaraku. Ya. Dan dikatakan ayat yang ke-12, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, permintaan Raja Salomo. Selanjutnya ayat 12b, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian. Jadi Allah itu memberikan hati yang bijak dan penuh pengertian kepada Raja Salomo. Ya, yang ke-12c dikatakan, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Ya. Ketika Allah berfirman kepada hati yang bijak, ya, dan penuh pengertian, Salomo itu, maka setiap raja-raja dari seluruh dunia ini datang kepada Raja Salomo untuk mendengarkan bijaksananya dia dalam memimpin negara, dan memiliki seorang pemimpin yang memiliki pengertian yang baik. Hanya ada Raja Salomo, ya, yang hikmat itu diberikan kepada Raja Salomo, bijak dan penuh pengertian. Baik, saudaraku, jadi kita ketahui bahwa penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Ya, Amsal pasal ke
Di kitab Amsal pasal ke-3 ya. Itu Raja Salomo adalah raja yang membawa Israel. Ya. Setelah melewati masa peperangan pada zaman ayahnya, ya, Raja Daud itu kan ayahnya. Raja Daud itu di dalam memerangi kerajaan-kerajaan yang ada di tanah perjanjian, yang ada di tanah Kanaan itu, semuanya itu dengan peperangan, dengan darah. Ya, maka Israel menjadi dipimpin oleh Raja Daud, ya, dimiliki oleh Raja Daud. Namun di dalam membangun kerajaan, ya, kerajaan Daud itu untuk anaknya, yaitu bukan di zamannya Daud. Jadi Daud itu hanya mempersiapkan segala bentuk material, tanahnya segala macam, tetapi pembangunan Yerusalem itu dilaksanakan oleh Raja Salomo. Jadi Raja Salomo adalah raja yang membawa Israel ke puncak kejayaan ekonomi, politik, dan spiritual. Raja Salomo, ya, Raja Salomo itu tinggal membangun di masa pemerintahnya itu adalah kejayaan ekonomi, kejayaan politik, dan kejayaan spiritual. Ia membangun bait Allah yang pertama di Yerusalem. Ya, bait Allah itu yang membangun bukan Raja Daud tetapi Raja Salomo. Peranannya sebagai apa? Peranannya Raja Daud sebagai guru hikmat, gurunya hikmat untuk seluruh rakyatnya, sebagai panutan. Bahkan dari kerajaan-kerajaan lain juga datang untuk mendengar hikmat Raja Salomo yang merumuskan bagaimana kehidupan praktis pada zaman itu harus dijalani di bawah kedaulatan Tuhan. Saudara, aku memimpin Yerusalem, memimpin, ya, kerajaan Israel di dalam masa kejayaan ekonomi, di dalam kejayaan politik. Politiknya damai pada saat itu, ya, di masa Salomo. Dan spiritualnya juga, sebelum Yerusalem didirikan, memang Salomo masih memberikan persembahan kurban bakaran itu di tempat-tempat yang kebanyakan orang Yahudi pada saat itu masih di tempat yang sama, ya. Di sana ada penyembahan berhala, tetapi juga mungkin di situ juga karena belum ada Yerusalem. Tapi di zaman Salomo dia sudah membangun kota Allah, Zion, kota Allah, Yerusalem sebagai bait Allah, ya, di mana Salomo memberikan kurban persembahannya di Yerusalem, ya. Oke, pertanyaannya, penulisan Raja Salomo ini itu kapan dan di mana? Bahwa tulisan kitab Amsal, saudaraku, ya, penulisan kitab Amsal itu kitab Amsal. Di mana? Mari kita lihat ayat pendukung dari peristiwa dari peristiwa tersebut apa? Kita lihat raja-raja, satu raja-raja, ya, satu raja-raja. Kita kembali ke satu raja-raja, saudara. Satu raja-raja 3, ya, satu raja-raja 3 ayat 5 dan sampai 15. Ya, saya bacakan. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ayat pendukung dari peristiwa
Raja Salomo itu ada tertuang di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima dikatakan apa? Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu ku berikan kepadamu. Ayat yang keenam, lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Jadi Salomo ini mengatakan, ya, dia mengatakan kepada Allah bahwa ayahnya itu hidup, ya, hidup dengan setia, benar dan jujur, ya, terhadap engkau, terhadap Allah. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya, kepada Raja Daud, dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Ini adalah Raja Salomo sebagai anak dari Raja Daud. Ya, saudaraku, sekarang ya Tuhan, ini adalah permintaan dari Raja Salomo kepada Tuhan. Sekarang ya Tuhan Allah. Demikian juga dilanjutkan di dalam pemerintahan anaknya Raja Salomo. Maka Raja Salomo berdoa, Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi, ya, menggantikan posisinya Raja Daud. Ya, ia masih sangat muda dikatakan dan belum berpengalaman. Pengakuan dari Salomo ini membuktikan dia kedekatan kepada Allahnya. Allahnya Raja Daud, ya, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ini adalah membuktikan kedekatan Salomo di dalam doanya di awal pentabisannya menjadi seorang raja. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Jadi dengan usia yang masih muda sangat belia, di hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Salomo hanya minta kepada Tuhan bahwa dia minta diberikan, ya, pengertian untuk menjadi hakim, untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Itu permintaan Salomo atas umat Tuhan yang besar. Itu yang dikerjakan Salomo di dalam doanya kepada Allah. Ya. Kemudian ayat yang 10 dikatakan, Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Jadi saudaraku, kita bisa meneladani satu doa seorang raja ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat dan pengertian di dalam memimpin kerajaan Israel. Luar biasa. Dan Tuhan berkenan atas doa semacam ini. Doanya yang tidak minta kekayaan. Maka saudaraku, mari kita belajar. Kita ubah doa kita. Kita ubah doa kita. Kita bisa meneladani doa seorang pemimpin yang baru diangkat oleh Raja Daud yang namanya Salomo. Dia minta hikmat dan pengertian di dalam memimpin umatmu yang besar. Jadi mana tahu saudaraku, Anda menjadi seorang pemimpin untuk perusahaan, Anda menjadi pemimpin untuk komunitasmu. Mari kita ubah saudaraku, agar doa kita terjawab. Karena dengan jelas dia mengatakan, ayat yang 10 dikatakan Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Ini menjadi catatan kita. Ya, wow, saya mendapatkan satu pemahaman yang luar biasa. Maka saudara dan saya harus mengubah doa kita yang berkenan.
Kalau Anda menjadi seorang pemimpin dan saya menjadi seorang pemimpin, kita harus rubah doa kita. Mencontoh ya dari seorang raja kalau berdoa seperti apa. Karena engkau telah, maka ayat yang 11 dikatakan, lalu Allah berfirman kepada Salomo, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri. Tidak ada di dalam mulut Salomo meminta umur panjang dan kekayaan untuk diri sendiri. Tidak ada, saudara. Ya. Serta tidak meminta nyawa musuhmu. Tidak mengingini juga nyawa musuhnya. Ini luar biasa, saudaraku. Ya. Anda mau jadi pemimpin, bisakah saudara dan saya bisa meneladani doanya Salomo, Raja Salomo? Ya. Dia tidak mengingini kekayaan, dia tidak mengingini umur panjang. Ya. Dikatakan penegasan lagi dari Allah, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta. Salomo tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhnya. Enggak, saudara. Ya. Melainkan meminta pengertian dan untuk menegakkan keadilan. Ya, saudaraku. Maka Allah berfirman kepada Salomo, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Wah, luar biasa, saudaraku. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Ya, ini adalah ya Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Ya. Tuhan menampakkan diri di Gibeon, ya, menampakkan diri kepada Salomo. Tidak meminta kekayaan, melainkan hati yang faham, menimbang. Menimbang itu adalah hati yang bisa memiliki hikmat. Amsal 3 adalah kristalisasi dari pengalaman pribadi bersama Tuhan. Mari, saudaraku, kita bisa mendapatkan rema di sana. Apa yang didapat oleh Raja Salomo, tentu saudara dan saya bisa mengikutinya. Jadi dipres kristalisasinya, wah, ternyata Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta kekayaan, dan Salomo tidak mengingini kematian musuhnya. Tetapi dia meminta pengertian di dalam memimpin bangsa yang besar, hikmat dan pengertian dalam memimpin bangsa yang besar, dan itu Allah menjawab. Jadi, saudaraku, konteks sejarah, ya, kejadian pada umat di zaman itu, pada bangsa Israel itu apa? Ya, saat ia sedang bertransformasi, bangsa Israel ini saat itu sedang bertransformasi dari bangsa yang sering berperang pada zaman ayahnya Raja Daud menjadi bangsa yang sangat makmur di zaman yang Raja Salomo. Tantangan mereka bukan lagi pedang musuh, melainkan apa? Tantangan di dalam pemerintahan Salomo adalah kesombongan intelektual dan kemandirian yang salah. Ya. Tantangan mereka bukan lagi perang, saudaraku, di zaman Raja Salomo, ya, melainkan kesombongan intelektual. Jadi keegoisan pribadi kita, semua ini terjadi karena kita, keangkuhan kita. Inilah dikatakan kesombongan intelektual. Inilah yang dikatakan kemandirian yang salah karena mengacu pada egosentris, mengacu kepada pemikiran diri sendiri. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Di tengah kelimpahan, Salomo mengingatkan bahwa ketidakpastian masa depan hanya bisa dihadapi dengan
ketergantungan total pada Allah, bukan pada strategi manusia. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudaraku, bahwa kita akan masuk percaya penelaan secara homiletikanya apa. Kita melihat judulnya tadi apa? Percaya di tengah ketidakpastian di dalam Amsal 3 sampai 5 dan 6. Ya. Kita sudah membacanya, saudaraku. Ya. Oke. Ya. Amsal yang ketiga. Dikatakan apa? Percaya di tengah ketidakpastian, itu judul khotbah saya. Ya, Amsal 3 ayat yang ke-6. Ya. Saya ingin mengingatkan lagi, sebagai fokus proposisi khotbah saya itu adalah bagaimana melepaskan kendali atas pengertian diri sendiri adalah satu-satunya jalan agar Tuhan mengendalikan jalan kita. Jadi proposisi khotbah saya ini adalah melepaskan kendali atas pengertian sendiri. Adalah satu-satunya jalan agar Tuhan yang mengendalikan jalan kita. Kita mau melepaskan atau tidak, kita mau berserah atau tidak. Nah, ya, saudaraku, di Amsal yang ketiga sampai yang ke-6, tahun 2026, sebuah era di mana informasi bisa dapat dalam sekejap kita dapat. Saudaraku, saya suka membaca atau berita-berita Kompas, berita-berita tentang Timur Tengah, update tentang kondisi Timur Tengah. Ya. Padahal saya tidak berada di Timur Tengah. Saya berada di komputer untuk melihat peristiwa berita apa sih yang paling update. Saya tinggal baca, wah, kejadian apa yang ada di Timur Tengah ini seperti apa. Beritanya sangat cepat, setiap jam update. Namun saya tidak tahu berita itu benar atau salah. Di mana sekarang berita-berita dari berbagai macam sumber berita, ya, itu memberitakan dan membuat juga pusing, saudaraku. Ini beritanya hoax atau beritanya benar? Sudah tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa mengklarifikasi? Ya, benar atau tidaknya nggak tahu. Tapi, ya, itulah beritanya gampang sekali kita terima. Tanpa kita tidak tahu validasinya benar atau salah. Seorang berita surat kabar juga bisa ingin menaikkan rate-nya, ya, merate surat kabarnya dengan membuat berita-berita yang sedikit ekstrim. Padahal itu hanya menaikkan oplah, belum tentu benar. Beritanya hanya digodok, digoreng, beritanya itu saja. Ya. Nah, itu yang terjadi, bahwa di zaman ini, di era informasi ini secepat kita dapat mendapatkan. Namun apa? Tidak ada yang pasti. Ya. Namun ketidakpastian justru semakin meningkat, saudaraku. Berita surat kabar ini mengatakan begini, surat kabar ini mengatakan begini, surat kabar yang lain mengatakan begini, pusing, saudaraku. Maka semuanya ini menjadi tidak pasti. Ya, justru semakin tidak pasti, saudaraku. Karena berita itu bisa diubah-ubah di dalam hitungan detik, saudaraku. Ya. Cuplik sana, cuplik sini, diramu jadi berita yang baru. Padahal beritanya itu juga. Ya. Sekarang kita dikasihkan garis merah ini, saudaraku. Ya. Walaupun Salomo hidup di abad 10 sebelum Masehi. Sebelum Masehi di abad ke-10. Ayat 5 dan 6 ini menolong kita dengan berita-berita yang sangat cepat.
Janganlah percaya, ya. Tapi Salomo mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita melihat berita-berita di mass media, saudaraku, menjadi kecut, menjadi takut. Kalau terjadi perang, otomatis ekonomi dunia ini akan terkoreksi. Semua barang-barang akan mahal, saudaraku. Sekarang juga sudah sangat mahal. Daya belinya juga sudah sulit rakyat. Kalau terjadi perang nanti, yang pasti akan terjadi sebuah krisis global, saudaraku. Karena berkaitan dengan minyak. Ya, sementara minyak itu sebagai salah satu energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Minyak, terjadi kelangkaan minyak, kekurangan minyak di mana-mana karena terjadi peperangan di Iran, di Laut Merah. Ya. Kalau perang sekarang kan nggak tembak-tembakan, tapi peluru kendali yang datang, saudaraku. Ya, sudah tidak ada lagi tembak-tembakan manual. Kalau perang dalam skala besar itu peluru kendali, maka kita manusia menjadi cemas, ya saudara dan saya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bahwa engkau tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang mengerti, katakan amin. Ya, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kembali, saudaraku, Anda hanya bisa berdoa, kembali datang kepada Tuhan. Ya, saya mau menjelaskan, ya, bahwa Amsal 3:5-6 itu memberikan perintah yang berlawanan dengan hati manusia. Orang dunia melihat dengan mata yang dia lihat. Ya, yang akan terjadi begini nih, kalau nanti perang begini. Banyak sekali, ya, sumber-sumber, komentator-komentator berita. Tapi orang yang takut akan Tuhan harus jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Mari kita bedah rahasia di balik penyerahan diri kita kepada Tuhan seperti apa. Kita bedah di ayat yang ke-5a, dikatakan secara hermeneutiknya, saudaraku, apa? Bahwa analisa hermeneutikanya dikatakan ayat yang ke-5, percayalah. Di dalam bahasa Ibrani, karena ini kita sedang mencari hermeneutiknya, karena Amsal ini adalah kitab Perjanjian Lama dan yang ditulis dengan bahasa Ibrani. Secara analisis sesuai dengan hermeneutiknya, kata percayalah dalam bahasa Ibrani adalah batat, B-A-T-A-C-H, batat, yang berarti merebahkan seluruh berat badanmu pada sesuatu. Ya. Jadi kata percayalah, contoh ini, ya, saya duduk di kursi. Saya tidak tahu kursi ini apakah mampu menopang berat badan saya, tapi saya dengan yakin saya langsung duduk di kursi, karena saya percaya pada kursi ini mampu menopang berat badan saya. Itu dikatakan, ya, analisa hermeneutiknya adalah percayalah. Dalam bahasa Ibrani adalah batats, artinya kita berani merebahkan seluruh badan kita pada sesuatu, merebahkan seluruh badan. Dan merebahkan itu dengan segenap hati. Seperti saya katakan barusan, saya duduk di kursi, ya, saya duduk di kursi, tapi saya percaya pada kursi ini. Perangan mungkin akan terjadi dalam hitungan 10 hari lagi, tapi kita punya Allah yang besar. Jadi maknanya apa, saudaraku? Kepercayaan yang total segenap hatimu. Ya, saudaraku, sebentar.
Ya. Jadi saudaraku, maknanya apa? Ya. Seperti seorang yang menjatuhkan diri ke kursi karena kita yakin kursi itu mampu menopangnya. Tuhan meminta kepercayaan yang tidak terbagi. Maksudnya dengan segenap hati itu. Ya. Percayalah di tengah ketidakpastian di tahun 2026 ini. Berhenti mencari pegangan tambahan selain Tuhan. Itu saudaraku, kepercayaan yang total saudara dan saya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi sandarkanlah segala bentuk kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dikatakan ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi prioritaskan. Anda bertanya dulu kepada Tuhan. Ya. Di mana larangan yang tegas, saudaraku, jangan bersandar pada pengertianmu. Ayat yang ke-5b dikatakan, analisis tekniknya kata bersandar, bahasa Ibraninya adalah sya'an, berarti menopang diri pada tongkat. Ya, saudaraku, pengertian. Jadi ayat yang 5b ini dikatakan, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada tongkat-tongkat yang lain. Ya. Mungkin tongkat ini berbicara kekayaanmu, hartamu, rumahmu. Ya. Melebihi kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu. Ini ayat 5. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Pengertianmu sendiri itu bisa useless, saudaraku. Bisa salah. Pengertianmu itu bisa raib, bisa hilang, bisa salah. Kalau engkau mengedepankan pengertianmu sendiri, pikiranmu sendiri, daripada engkau mengandalkan Tuhan. Ya. Ini adalah larangan yang tegas, jangan bersandar pada pengertianmu di ayat 5b. Kata bersandar, saudaraku, bahasa Ibraninya adalah sya'an. Berarti menopang diri pada tongkat. Itu dilarang, saudaraku. Jadi pesannya apa? Pengertian manusia itu artinya logika dan intelek. Itu adalah pengertian, adalah tongkat yang bisa patah. Pengertianmu bisa patah, logikamu bisa patah. Ya. Salomo tidak melarang kita berpikir, tetapi ia melarang kita tetapi Salomo melarang kita menjadikan dasar utama keamanan hidup dari logika kita, pikiran kita, karena logika kita dan pikiran kita itu terbatas. Tetapi rencana dan rancangan Allah itu tidak terbatas. Saudaraku, ya. Dia akan menolongmu, akan meluruskan jalanmu. Jadi berdasarkan analisa hermeneutikanya, akuilah dia berasal dari kata da'at, dari akar kata yade. Akuilah dia berasal dari kata da'at bahasa Ibraninya, dari akar kata yada, yang berarti mengenal secara intim dan mendalam. Bukan sekedar tahu identitasnya. Ya, saudara dan saya harus mengenal hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu. Kita kenal Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan Allah yang orang Kristen adalah di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Saya katakan lagi bahwa Tuhan Allah orang Kristen itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dia itu adalah Allah, orang yang percaya. Jadi saudaraku, ya, kita harus mengerti identitas Allah kita itu siapa.
Kita harus mengenal Allah kita itu siapa di dalam Yesus Kristus. Maka saudara harus mengenal itu ketika saudara mau membaca Alkitab. Bukan kata orang, saudaraku. Ketika Anda membaca Alkitab, terus Anda belum mengerti, datanglah kepada hamba Tuhan untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak sekolah, Anda tidak akan mungkin mengerti, saudaraku, bagaimana mengeksegesi, bagaimana mengeluarkan perkataan ayat ini, perkataan firman Tuhan ini untuk dijelaskan. Jadi, kalau Anda tidak belajar, yang Anda akan masukkan adalah pikiranmu ke dalam Alkitab. Ini yang keliru, saudaraku. Tetapi kita mengeluarkan apa yang maksudnya. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengakui dia di dalam seluruh hidup saudara dan saya. Maka ia akan meluruskan jalanmu, jalan saudara dan saya. Nah, ya. Jadi saudaraku, dalam setiap detail keputusan, ya, bahwa logika kita, saudaraku, ya, kita harus hati-hati bahwa dalam setiap detail keputusan apapun yang saudara akan ambil di bulan Februari ini tahun 2026, sertakan Tuhan. Janjinya kita harus sertakan Tuhan. Janjinya ia akan meluruskan yasar jalanmu, jalan yang lurus. Ya. Bukan berarti jalan itu bebas hambatan. Kalau kita mengikuti Tuhan, bukan berarti kita tuh bebas hambatan, tetapi justru jalan itu akan membawa saudara dan saya akan sampai kepada tujuan ilahinya, rencana dan rancangannya. Itu maksudnya, yang mengerti katakan amin. Jadi saudaraku, pesan moral dan aplikasi tahun 2026 bulan Februari ini apa? Ya, bagi orang percaya dan pembelajar firman. Di abad ini kecerdasan buatan AI, orang mengatakan data begitu berlimpah, saudaraku. Namun pembelajaran firman harus memiliki intelektual yang berlutut pakai dengkul, saudaraku. Saudara mungkin bisa mencari ilmu pengetahuan dengan teknologi kecerdasan buatan, ini sangat mudah, saudaraku. Tetapi ya, ada lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu maksudnya. Yang mengerti katakan amin. Dan saudaraku, saat kita tahu, ya, saat Anda tidak tahu dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir bulan Februari, ini adalah kesempatan terbaik bagi iman saudara dan saya untuk bekerja. Ketidakpastian yang terjadi tahun 2026 ini adalah ruang pembelajaran, ruang kelas di mana kita belajar mengenal daat, mengenal pengenalan akan Tuhan. Ya, yang mengerti katakan amin. Dan sebagai penutup khotbah saya, saudara, jalan yang lurus tidak selalu berarti jalan yang rata, saudaraku. Kadang Tuhan membawa kita mendaki, tetapi jika ia yang meluruskan, pastilah kita sampai, saudaraku. Jangan biarkan ketakutan saudara dan saya akan masa depan merampas damai sejahtera saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Sebagai closing statement saya, logika manusia mungkin memberi Anda rencana, tetapi hanya Tuhan yang memberi Anda masa depan. Tahun 2026 ini berhentilah saudara menjadi arsitek bagi hidupmu sendiri, dan mulailah menjadi alat di tangan sang arsitek agung. Ya, lepaskanlah tongkat pengertianmu yang rapuh dan rebahkanlah segala
sesuatu, berat badan hidupmu pada bahu Kristus yang perkasa. Ketika Anda mengakui Dia dalam segala jalanmu, Anda tidak akan pernah tersesat. Sebab sang jalan itu sendiri yang akan menuntunmu. Amin. Ya, saudaraku, puji Tuhan bahwa khotbah pagi hari ini, walaupun saya memulainya dari jam 10, ya saya sudah menyelesaikannya. Kiranya saudara bisa lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu, dan janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi bahwa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin jalan hidup kami. Setiap langkah orang-orang percaya lebih heran lagi. Tuhan, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena kami mau berlutut, ya Bapa, bawa jiwa-jiwa ya Tuhan datang kepadamu. Kami rindu Tuhan akan semua teman-teman kami dimanapun dapat menonton akan video ini, mendengarkan kebenaran kami, hanya bersandar penuh kepadamu Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan setiap pemirsa yang sudah menonton live video ini, dimanapun mereka berada, berkati dalam segala pekerjaannya, berkati Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang saya kasih Tuhan, sudah selesai. Ya, persis 1 jam saya berkhotbah pagi hari ini. Kita jumpa pada esok hari pada kesempatan yang sama. Kalau hari ini ada kendala karena jaringan internet putus, baru bisa aktif di jam 10 tadi. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.